semuanya, selamat datang di podcast Peta Realita. Tempat di mana kita akan membahas fenomena perubahan sosial yang ada di sekeliling kita. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai isu yang sangat sensitif tetapi masih relevan di era sekarang. Hari ini kita akan membahas mengenai fenomena perceraian sebagai bentuk pergeseran nilai keluarga dalam masyarakat. Kita tahu bahwa keluarga adalah salah satu lembaga sosial yang utama dan pertama yang di dalamnya belajar mengenai nilai dan norma. Tetapi seiring berjalannya waktu, nilai-nilai yang ada di dalamnya itu memudar dan berganti. Salah satunya ditunjukkan oleh angka perceraian yang tinggi di dalam lapisan masyarakat. Tapi apakah perceraian ini benar-benar mengubah nilai keluarga dalam masyarakat modern? Nah, untuk tahu jawabannya, kita akan mengundang narasumber yang sangat keren-keren banget dengan perspektif dan pandangan mereka dari sisi yang berbeda. Langsung aja ke narasumbernya. Oke, kita akan tanya salah satu anak muda di sini ya. Halo. Ngomongin soal pernikahan, sebetulnya masih banyak gak sih orang-orang saat kita memegang pada prinsip kuno, kayak mereka percaya kalau misalkan pernikahan itu sesuatu yang sakral dan harus benar-benar dijaga. Iya, benar banget. Jadi aku sendiri pun masih sering yang ingin pandangan itu di lingkungan sekitar aku. Misalnya nih ada yang bilang kalau semisal udah nikah itu adalah jadi mau dalam keadaan nikah, dalam keadaan senang, harus dipertahankan dimanapun keadaannya. Jadi ketika ada pasangan yang bercerai, masyarakat itu akan mulai bahwa itu adalah sebuah kegagalan. Padahal realitas yang sekarang ya, banyak pasangan yang memang bercerai itu bukan karena menyerah, tapi karena udah nggak bisa saling ngasih baik, beralih bahkan juga hubungannya udah yang nggak sehat banget. Ya, kalau melihat dari kita minta kan ada nih keluarga yang mungkin bisa dibilang udah nggak harmonis ya, tapi terpaksa untuk tahan dengan alasan itu demi anak atau demi nama baik keluarga yang berdiri. Jadi sebenarnya hal itu justru malah akan membuat anak-anak merasa tertekan di dalam suasana rumah tersebut. Itu sangat sedih banget ya, ya. Tapi justru di dalam itu kan penuh pertengkaran juga emosional gitu. Ya, aku sendiri pun juga pernah didengar seorang ngomong kalau misalkan yang penting anak itu punya ayah sama ibu di rumah. Padahal sebenarnya kalau misalkan orang tua itu hanya dari sekedar fisik tapi tidak memenuhi kebutuhan secara emosional baik dari sayang dan support finansial, itu nggak ada artinya. Oke, dan sangat menarik sekali ya teman-teman. Karena di situ kelihatan jelas bahwa adanya benturan antara pernikahan pandangan secara tradisional juga modern, dan kalau itu pernikahan dianggap sebagai kewajiban sosial yang harus benar-benar dijaga. Tapi pada era sekarang pernikahan itu sebagai kerjasama yang kalau misalkan nggak sehat itu bisa diakhiri secara bebas. Iya, setuju banget. Jadi sebenarnya nilai keluarga itu bukan hilang ya, tapi lebih ke bergeser. Jadi nilainya itu bukan lagi tentang seberapa jauh mereka bisa bertahan, tapi bagaimana orang di dalam itu bisa saling tumbuh, support, menghargai juga gitu. Oke, betul. Masyarakat kita itu sekarang kayak belajar hal-hal besar itu bukan hanya selalu itu secara formal gitu ya, tetapi itu secara menghubungkan juga. Karena melepaskan justru bentuk keberanian untuk memilih bahagia dan menjadi ruang kita untuk sembuh. Oke, mungkin selanjutnya nih kita akan melihat perspektif sosiologi ya. Banyak banyak hal-hal sosiologi yang sudah betul terkait isu ini. Nah, kalau dari sosiologi ini, apakah fenomena perceraian serta masalah perceraian lokal? Oke, kalau misalkan dilihat dari pandangan sosiologi, fenomena perceraian bisa dilihat dari struktural fungsional endogen dan juga tahap prestasi. Mereka itu bilang kalau misalkan keluarga ini jadi institusi utama
paling penting untuk menjaga keteraturan sosial. Terus dengan ini masyarakat itu dianggap sebagai organisasi hidup. Jadi setiap bagiannya itu punya fungsi yang berbeda dan saling berkaitan. Terus juga ketika perceraian ini akan ada nanti itu sebagai gejala disfungsi di mana keluarga itu udah apa ya nggak menjalankan fungsinya seperti seharusnya. Terus juga selain pergeseran fungsi, perceraian ini juga bisa jadi adaptasi dari perubahan struktur atau juga norma yang ada di masyarakat modern. Terus juga berdasarkan ini anggap kalau keluarga masyarakat modern itu mulai mengalami proses pembedaan gitu, dimana dulu tuh keluarga kan menjalankan fungsi semuanya itu kan kayak ekonomi, ketika pendidikan, sosial, pendidikan nasional, semuanya individu itu belajar dari keluarga dulu. Tapi sekarang itu udah ada lembaga-lembaga yang menaungi itu semua gitu masing-masing. Jadi kalau misalkan keluarga udah nggak bisa kasih support emosional, terus untuk apa gitu dipertahankan? Jadi ketika keluarga udah nggak memenuhi kebutuhan emosional individu, perceraian itu bisa jadi jalan keluar yang dianggap masuk akal dalam hukum sosial modern. Mungkin dari Kelly itu perceraian bukan hanya masalah moral atau pribadi ya, tetapi juga bagian dari sayang masyarakat terhadap diversitas sosial. Betul banget. Jadi nilai rasional sama keluarga ideal itu mulai bergeser gitu, karena masyarakat makin rasional dan juga individualis gitu kan. Jadi bahkan bilang kalau dalam masyarakat modern ini solidaritas organik yang berbasis kesamaan mulai bergeser menjadi solidaritas organik, di mana semuanya itu berbeda tapi saling berhubungan karena adanya kebutuhan asal individu. Oke, tadi sangat menarik banget ya dari pandangan sosiologis, tetapi ya semakin lengkap ini pembahasan kita kali ini, kita akan menanyakan ke salah satu orang yang memang berhadapan langsung dengan realitas ini ya. Nah, sebagai konselor keluarga ya, apakah ada fakta yang paling berpeluang di sini di lapangan yang memang menjadi angka utama kalau buat fakta yang mau mencolokkan itu fakta kait ekspektasi. Jadi kalau ekspektasi itu kan kayak misal anak muda zaman sekarang yang berekspektasi dan dia ekspektasinya pasti punya anak, nikah, pengen punya keuangan sampai tua nanti, yang mungkin keuangan yang stabil gitu. Tapi sekarang ekspektasi itu tuh harus berlapis, kayak misal harus adanya komunikasi yang setara, harus bantuan, maksudnya saling menjaga emosional dan mempunyai waktu quality time bareng gitu. Jadi ekspektasi itu tuh harus terrealisasikan semuanya bareng-bareng, dan kalau salah satu ada yang nggak terrealisasikan nanti di tengah tuntutan ekonomi di zaman sekarang itu rawan terjadinya konflik antar pasangan tersebut. Oke, jadi mungkin intinya tuntutan emosional di dalam pernikahan modern ini jauh lebih tinggi gitu ya daripada zaman dulu. Betul banget. Jadi yang sering jadi trigger sekarang tuh soal komunikasi, padahal itu masalah yang bisa dibilang sepele ya. Jadi rata-rata klien yang datang ke kita itu biasanya tuh curhat soal mereka tuh udah gak saling bagi kasih sayang, atau mereka tuh hanya sebatas roommate dan sebatas bagi hasil dari upaya mereka buat bayar kontrakan atau bayar rumah, terus untuk urusan anak. Jadi udah nggak ada rasa sayangnya gitu. Terus di situ saya bisa melihat kayak mereka tuh memutuskan untuk bercerai itu bukan sebatas karena ada orang ketiga atau masalah besar lainnya, tapi karena tidak ada komunikasi antar pasangan itu udah nggak terkoneksi satu sama lain. Nah, mereka lebih memilih perceraian karena mereka merasa kesehatan mental mereka itu lebih penting dibandingkan dengan label menikah. Oke, tapi apakah
benar, sebagian besar pasangan sekarang itu bercerai kayak mempunyai mindset bahwa perceraian itu opsi yang mudah gitu, yang paling mudah. Buat opsi yang mudah enggak juga sih, soalnya persepsi mudah itu nggak bisa kita artikan ya mudah. Soalnya buat memutuskan untuk bercerai itu pasti pasangan itu berusaha mati-matian untuk mempertahankan suatu pernikahan mereka karena ada alasan-alasan lain kayak bertahan demi anak, bertahan demi lamanya hubungan yang mereka jalani dan lain sebagainya. Cuma di sini tuh ada titik balik yang mereka alami. Titik baliknya itu mental mereka atau anak mereka yang mengalami itu lebih berharga dibandingkan dengan status janda, duda, atau omongan tetangga lainnya. Oke, mungkin bisa dibilang bahwa meningkatnya angka perceraian ini sebetulnya menunjukkan bahwa masyarakat sekarang itu lebih berani mengambil keputusan demi kesehatan mental mereka gitu dan kebahagiaan mereka gitu. Apakah betul? Betul banget. Terus soal pergeseran ini bukan pergeseran ke tanah yang merusak ya, cuma kita lebih ke ya nilai keluarga itu memang masih ada, cuma kita perluas lagi definisinya terkait dengan keluarga yang berhasil hari ini itu keluarga yang memiliki lingkungan yang aman, lingkungan yang saling menjaga emosional mereka dan ikatan atau pernikahan yang terstruktur di dalamnya. Nah, masyarakat modern itu telah sadar bahwa toxic relationship ini nggak bisa mereka pertahankan hanya untuk mempertahankan tradisi sosial yang ada. Oke, closing-nya sangat keren banget ya teman-teman dari ketiga narasumber kita kali ini. Dan sebelumnya kita berikan applause dulu untuk ketiga narasumber kita kali ini. Dan saya ucapin terima kasih banyak atas perspektif dan berbagi pengalaman langsungnya. Oke, tadi pembahasan yang sangat-sangat menarik sekali ya. Apalagi di zaman sekarang kali ini dan kita sudah melihat berbagai perspektif dari anak muda, perspektif sosiologis dan juga konselor keluarga yang memang memberikan sudut pandang yang sangat-sangat berbeda. Dan semoga podcast kali ini memberikan wawasan yang luas kepada teman-teman semua serta kalian sendiri. Semoga belajar ini dapat menjadi kita lebih luas, pandang kita lebih luas terkait perubahan sosial, terutama hal keluarga gitu. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita akan membahas fenomena yang gak kalah menarik lagi. Saya sebagai host pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.